Nasib kawan Widarta hampir mirip Tan Malaka. Pertama, nama dan perannya nyaris dihapus dari rekaman sejarah revolusi Indonesia. Kedua, eksistensinya juga tak diakui oleh partainya sendiri, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketiga, Widarta dan Tan Malaka sama-sama tewas dieksekusi. Namun kematian Widarta lebih tragis karena dieksekusi oleh kawan seperjuangannya, tepatnya di pantai Parangtritis pada tahun 1947. Anton Lukas menyebutkan Widarta dianggap bertanggung jawab atas kekeliruan gerakan dalam peristiwa 3 daerah. Dia juga dituduh mempromosikan faksionalisme dan tak setia pada garis politik PKI karena menentang perjanjian Linggarjati. Tak heran jika kini tak banyak yang tahu tentang namanya. Apalagi kajian sejarah tentang sosok Widarta juga sangat terbatas. Jika menilik indeks buku One Soul, One Struggle, Anton Lukas menulis nama Widarta sebanyak 23 kali. Meski begitu, sosoknya kalah tenar dibandingkan Sakyani alias Kutil yang berjuluk Robespierre 3 daerah. Bahkan Busyari Latif dalam manuskrip sejarah 45 tahun PKI tak banyak mengungkap nama dan perannya. Padahal itu adalah naskah yang disebut-sebut sebagai buku sejarah resmi PKI. Siapakah Widarta sesungguhnya? Pasca pemberontakan 1926, pemerintah kolonial Hindia Belanda menindak tegas para komunis. Sebagian besar anggota PKI yang berhasil ditangkap lalu diasingkan ke Bovendigul. Sementara itu, sisa-sisa PKI yang berhasil lolos di hukuman bergerak di bawah tanah dan terpecah dalam beberapa faksi hingga masuknya Jepang ke Indonesia. Di antara faksi itu adalah PKI ilegal bentukan Muso pada tahun 1935. Ada pula kelompok PKI Sinar Baru Indonesia alias Sibar di bawah pimpinan Sarjono. PKI Sibar beroperasi di Australia. Lain dari itu, ada pula tokoh seperti Abdul Majid, Jojo Diningrat yang tergabung dalam Komunis Party Nederland atau CPN. Seturut penelusuran Lukas, Widarta yang lahir di Kediri pada tahun 1913 terserap ke dalam lingkaran PKI ilegal di Surabaya. Dia dikader oleh Pamuji, tokoh yang kemudian menggantikan Moso sebagai ketua PKI ilegal. Sebelumnya sejak tahun 1933, Widarta aktif dalam Suluh Pemuda Indonesia atau SPI, cabang Surabaya, dan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Widarta sempat merantau ke Sumatera dan membentuk sel organisasi sembari bekerja di pabrik, tepatnya di Lubuk Linggau. Pada tahun 1936, dia ditangkap Belanda gara-gara ikut menggerakkan buruh BPM melakukan aksi mogok. Dia berhasil kabur dan lari ke Surabaya. Tahu-tahu Widarta menjadi jurnalis di surat kabar Pesat yang dipimpin oleh Sajuti Melik. Pada tahun 1939, Widarta terlibat dalam pembentukan Gerakan Rakyat Antifasis atau yang dikenal dengan GRAF. Tak hanya menghimpun kader komunis, GRAF juga diisi oleh golongan nasionalis dan agamis. Latif menyebut Dr. Jipto Mangunkusumo juga turut bergabung dalam organisasi ini. Jaring-jaring organisasi GRAF ini kemudian juga meluas di berbagai kota besar dan bahkan di kota-kota lain dengan menggunakan nama lain demi keselamatan organisasinya. Gara-gara keterlibatannya dalam GRAF ini, Widarta jadi salah satu target buronan tentara Jepang kala mereka menduduki Indonesia pada tahun 1942. Untuk menghindari penangkapan Jepang, tokoh-tokoh PKI ilegal memutuskan untuk menyebar keluar dari Surabaya. Widarta sendiri ditugasi partai bersembunyi dan menggalang gerakan bawah tanah, tepatnya di Jawa Tengah bagian utara. Widarta lalu ditunjuk untuk memimpin PKI ilegal dalam sebuah rapat rahasia di Bandung pada April 1943. Dia menggantikan Pamuji yang tewas dibunuh Jepang.
Widarta lalu memindahkan pusat gerakan PKI ilegal ke Pekalongan bersama kawan-kawan seperti Kamijaja, Sardijo, dan Widodo. Widarta membentuk jejaring kader di seputaran Pekalongan, juga Pemalang, Tegal, dan Brebes. Basis kader yang dibangun Widarta dan kawan-kawan inilah yang nantinya jadi penggerak dalam peristiwa 3 daerah. Revolusi sosial di Pemalang, Tegal, dan Brebes mulai menghangat pada Oktober 1945. Semula itu adalah gerakan pembalasan kaum tani terhadap pejabat-pejabat desa yang dianggap penindas di masa pendudukan Jepang. Gerakan protes itu lalu meningkat jadi tindak kekerasan yang meluas. Para priai dan keluarga bupati di 3 kabupaten itu pun jadi sasaran pula. Sejarawan M.C. Redcliffe menyebut memprakarsa gerakan ini adalah aktivis muda dari kalangan Islam tradisional dan kaum komunis. Widarta sebagai penggerak PKI ilegal di Kresidenan Pekalongan tentu saja terlibat dalam peristiwa itu. Widarta dibantu Kamijaja membentuk front yang dinamai Gabungan Badan Perjuangan 3 Daerah atau disingkat GBP3D. Badan ini turut serta dalam aksi pelucutan bupati di 3 daerah Pemalang. Tak hanya itu, front ini juga berhasil menurunkan residen Pekalongan, yaitu Mr. Besar Marto Kusumo, dan mendudukkan Sarjijo sebagai penggantinya. Meskipun begitu, yang kemudian sebagai tokoh sentral justru seorang tukang cukur rambut dan guru ngaji bernama Kutil. Nafas organisasi itu pun tak panjang, karena gagal memperoleh dukungan dari pemerintah RI. Bahkan Amir Syarifuddin selaku mentor dan pelindung utama mereka mengecam gerakan ini sebagai tindakan gegabah. Widarta dan kawan-kawannya pun jadi sasaran penangkapan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, satuan-satuan tentara Republik setempat, dan para pemuda yang mendukung mereka bergerak di 3 kabupaten itu dan menangkap lebih dari 1.000 orang pendukung revolusi sosial ini, yang menyebabkan revolusi ini berakhir dengan kegagalan. Semula Widarta dijebloskan ke penjara Pekalongan pada Desember 1945. Kemudian pada Oktober 1946, dia dan dedengkot revolusi sosial lainnya dipindahkan ke penjara Wirogunan, tepatnya di Yogyakarta. Widarta makin terkucil dari PKI lantaran ikut mendukung kelompok Tan Malaka dalam penolakannya terhadap perjanjian Linggarjati yang berbuntut pecahnya peristiwa 3 Juli 1947. Padahal Tan Malaka adalah musuh politik PKI. Penolakannya terhadap perjanjian Linggarjati juga tidak sejalan dengan kebijakan sayap kiri yang merupakan koalisi bentukan PKI dan faksi-faksi komunis lain. Merespon pengucilan ini, Widarta lalu berkirim surat kepada pimpinan PKI. Dalam suratnya yang dikirimnya dari Wirogunan, Widarta meminta agar partai mengadakan pertemuan untuk menjelaskan ihwal organisasi serta garis perjuangannya. Dalam studinya, Lukas menyebut pimpinan PKI tak menanggapi surat itu dan malah menghadapkan Widarta ke pengadilan internal partai. Dia disidang oleh beberapa tokoh teras PKI seperti Maroto Darusman, Yusuf Muda Dalam, Ngadiman Harjo Subroto, Sudisman, dan Sutrisno. Tuduhan yang mereka timpakan kepada Widarta tak main-main. Gara-gara menolak perundingan dengan Belanda, dia dianggap memicu perpecahan dalam tubuh sayap kiri. Keterlibatan organisasi bentukan Widarta dalam peristiwa 3 daerah juga dianggap salah karena mengakibatkan konfrontasi dengan TKR di Pekalongan. Widarta harus meminta kenyataan, dianggap sebagai pembelot layaknya Trotsky di kalangan kaum komunis. Usai mahkamah internal partai itu, Widarta ditangkap dan kemudian dibawa ke pantai Parangtritis untuk dieksekusi pada tahun 1947. Di antara para eksekutornya ada nama Sugito, Fathur Hadi, dan Sudisman yang kelak jadi tokoh elit PKI di masa kepemimpinan DN Aidit. Itulah Widarta, tokoh PKI dalam peristiwa 3 daerah yang terlupakan. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua
dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.